Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua untuk pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman Tuhan, kita akan dituntun, bahkan langkah hidup kita akan diteranginya. Mari, sebelum kita merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala yang Tuhan kerjakan dan buat dalam hidup kami. Untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk segala rahmat, anugerah, berkat, kemurahan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan. Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan. Menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11 saya bacakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah atau firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam arti bahwa firman Tuhan pasti akan terjadi. Ya, tidak ada kegagalan. Jadi Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang difirmankannya. Ketika Tuhan sudah berfirman, maka segala sesuatunya bakal terjadi. Karena itu, kita sebagai orang percaya harus senantiasa menyandarkan diri, bahkan hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Supaya kita juga terus mengalami keberhasilan. Supaya kita mengalami kemenangan. Kita mengalami apa yang disampaikan firman-Nya, dalam firman-Nya. Ya, kita mengalami pertolongan, penyertaan, bahkan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Kalau kita hidupi firman-Nya, maka hidup kita pun tidak akan gagal. Hidup kita akan berhasil dan berkemenangan. Karena ada firman Tuhan. Karena firman itulah sesungguhnya yang membuat hidup kita mengalami keberhasilan. Mari kita buka juga firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, itu keluar dari hatinya Tuhan. Di antaranya adalah rancangan-rancangan Tuhan. Dan apa yang dirancangkan Tuhan itu tidak akan gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak ada perkara yang terlalu sukar baginya. Bahkan tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan sanggup melakukannya. Sekalipun kadang-kadang kita merasa kok lama. Ya, Tuhan bekerja menurut waktunya. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Ya, segala sesuatu Dia kerjakan menurut waktunya. Dan percayalah bahwa apa yang dinyatakan oleh firman-Nya, bahwa Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu saya mengajak kita, mari hidupi firman Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami hidup berkemenangan, hidup berhasil, mengalami terobosan, kuncinya adalah kita senantiasa hidupi firman Tuhan. Bukan hanya sekedar ngerti firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kalau kita melakukan firman-Nya, berarti kita pun akan mengalami yang namanya keberhasilan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia bisa. Bahkan ketika kita merasa, wah dah mentok, ini buntu jalannya. Kalau kita pegang firman Tuhan,
Dia akan buat terobosan terjadi atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, mengalami beban yang berat, selalu ingatlah untuk senantiasa pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, dan imani serta lakukan apa yang dikatakan firman-Nya. Maka firman Tuhan ini akan membuat engkau mengalami banyak terobosan, engkau mengalami banyak perkara ajaib, bahkan kadang ada mujizat bisa terjadi atas hidup kita ketika kita selalu percaya kepada firman-Nya. Ingat, tidak ada yang mustahil. Bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu yang dia firmankan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang dia rencanakan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya keberhasilan itu adalah hal yang pasti terjadi. Ya, sekarang bukan di sisi Tuhan. Sisi Tuhan pasti dia nyatakan melalui firman-Nya kok. Sekarang sisi kita. Artinya, apakah kita juga mau hidup sesuai dengan firman-Nya atau tidak? Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan itu pasti menyertai hidup kita. Nah, jadi kalau kita mengalami, kok aku gagal terus, kok aku mengalami hal yang buruk terus, coba lihatlah kembali hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menghidupi firman-Nya? Apakah kita sudah mentaati dan setia melakukan firman-Nya? Kalau kita setia, percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan dia berhasil melakukan apa yang telah dia firmankan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Apa yang sudah Engkau firmankan pasti terjadi. Bahkan kami percaya apa yang Tuhan rancangkan juga digenapi dan terjadi. Tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan saat ini, mohon kekuatan bertolongan Tuhan atas setiap kami. Supaya kami diteguhkan dan dikuatkan untuk senantiasa hidup menurut tuntunan firman-Mu. Karena kami percaya hanya oleh firman Tuhan, kami bisa mengalami kemenangan, keberhasilan, bahkan segala kebaikan dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.